Assalamualaikum, halo teman-teman Senang Sinau. Jumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi hal-hal yang positif tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Saya hitung 1-3, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala usaha, kegiatan, dan aktivitasnya, dan selalu diberikan rezeki serta umur yang panjang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tenang saja, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kali ini kami akan membagikan sebuah hal yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Perhatikan dengan seksama. Banyak pria yang memiliki kegemaran mengutak-atik kendaraan agar tampil beda dari kebanyakan. Hal itu disadari penuh oleh Lamson Sinaga saat ia membuka usaha bengkel di kota kelahirannya, Salak Pakpak, Barat, Sumatera Utara. Ia menangkap peluang bisnis dari hobi utak-atik tersebut. Sejak kecil saya senang dibonceng naik sepeda motor keliling desa dengan bapak. Sehari saja tidak dibonceng, saya bisa merengek terus minta dijalak jalan-jalan. Ungkap Lamson mengenang masa kecilnya di desa Salak Pakpak Barat dalam buku Renal Kasali Wirausaha Muda Mandiri, terbitan Gramedia 2012, seperti dilansir Merdeka. Saat duduk di bangku kuliah, kecintaan Lamson pada motor belum pupus. Disinilah dia mulai berpikir untuk menekuni kecintaannya dan hobinya itu menjadi peluang bisnis. Saat itu, di benaknya terpikir ingin membuka usaha bengkel motor di kampung halaman. Bisnis ini makin yakin dia geluti karena pencinta motor di tempatnya banyak, tapi belum ada tempat perawatan mesin. Ini yang menginspirasi saya untuk mendirikan usaha perdagangan, variasi dan modifikasi serta jasa-jasa lain di bidang otomotif. Saya punya ilmu, kini tinggal penerapannya, katanya. Gagasannya ini sempat ditentang orang tuanya yang menginginkan Bandi bekerja di kantor atau menjadi pegawai negeri. Sampai 5 kali saya memohon-mohon supaya bapak dan ibu mau merestui keinginan membuka usaha terangnya. Tak sia-sia usaha Lamson membujuk orang tuanya berhasil. Dia bahkan mendapatkan suntikan dana awal Rp 13 juta dan sepetak kios juga dipinjamkan. Uang itu ia pakai untuk belanja suku cadang, aksesori, dan berbagai keperluan bengkel. Lucunya, sesampainya di lokasi jual beli, dia malah kebingungan dengan berbagai macam aksesoris dan suku cadang yang dijajakan. Dia tidak menyerah. Lamson memutuskan untuk banyak berkonsultasi dengan mereka yang sudah banyak asam garam dengan otomotif, termasuk ke penjual sesama pembeli. Beres belanja dia pulang ke kampung halaman dan membuka usahanya. Semula orang agak aneh dengan usaha yang ditawarkan bengkel Mita Jaya milik Lamson. Maklum, jasa yang dia tawarkan bukan hanya untuk memperbaiki sepeda motor, melainkan modifikasi dan variasi butuh waktu lama untuk orang berminat singgah ke kiosnya. Tapi itu tidak jadi masalah buat Lamson. Di tengah kegigihannya menjalankan usaha tersebut, ada jalan terjal yang harus dilalui. Dia sebelumnya sudah menguatkan hati, tetapi usaha pasti ada pasang surutnya, bahkan bangkrut. Masalah pertama yang dia hadapi Lamson begitu berat. Kiosnya dilalap api. Hancur sekali Lamson kala itu. Meski banyak barang yang masih bisa diselamatkan, saya sadar waktu dan kesuksesan tidak akan menunggu saya. Kalau mau berhasil, saya tidak boleh bertopeng dagu, jelasnya. Dia kembali bangkit dan terus semangat membangun usaha ini. Dia mencari ide kreatif lain untuk memancing tamu ke kiosnya. Dia coba membuat lomba modifikasi motor. Beruntung idenya disambut baik. Makin optimis dia kembali semangat mengembangkan usahanya. Tapi hambatan kembali dialami. 5 karyawan andalannya memutuskan keluar karena diambil saingan karena diiming-imingi gaji besar. Buat saya itu adalah momen paling buruk dalam usaha saya. Meski terpaksa bekerja berdua saja,
Saya selalu yakin akhirnya konsumen bisa menilai siapa yang terbaik, katanya optimis. Usahanya semakin berkembang karena ciri khas yang ditampilkan bengkelnya dan siap bersaing dengan kompetitornya. Dia pun bisa mengaget belasan karyawan. Kini tinggal pembuktian tak sia-sia yang akan disampaikan ke kedua orang tuanya. Sekarang adalah saat saya membuktikan kepada orang tua dan keluarga bahwa hobi yang saya geluti selama ini bisa menjadi sumber penghasilan yang layak, ucap Lamson bangga. Omset yang dia dapat pun cukup menggiurkan, Rp 1.500.000 sampai 2 juta per hari. Agar usahanya lebih berkah, dia merekrut anak-anak putus sekolah dan mendidiknya untuk menjadi karyawan. Anak-anak itu akhirnya menjadi mitra binaan saya. Saya mengajari mereka teknik membuka usaha dan memberikan barang-barang untuk modal. Mereka tinggal mencari lokasi untuk mendirikan usahanya, jelasnya. Maju tak berarti mati kreasi. Lamson terus meningkatkan kreativitasnya agar usaha yang dikejarkan tak mati dengan terus menerapkan moto one stop modification. Maksudnya memberikan pelayanan yang lebih lengkap dan terpercaya, baik dalam penjualan barang maupun jasa di bawah satu atap. Jadi orang tak perlu ke berbagai tempat untuk mendapatkan servis yang mereka butuhkan, ujarnya. Baru 5 tahun ini berdiri, Mita Jaya kini pun bulanannya bisa melayani sekitar 115 pelanggan dan meraup keuntungan dari jasa servis tersebut sekitar 3,5 juta per bulan. Angka ini di luar keuntungan dari layanannya lainnya seperti penjualan oli atau pelumas. Lamson mengaku penjualan oli bisa mendongkrak pendapatannya, apalagi oli untuk mesin motor matic. Bengkel rintisan Lamson membuka kesempatan magang bekerja sama dengan beberapa SMK setempat. Kali ini ada 3 siswa SMK PGRI Cepu yang sedang mengikuti magang. Ferry, salah satunya, mengungkapkan kalau magang ini menunjukkan perbedaan praktik di lapangan dari kelas dan di kelas. Ia punya minat dalam dunia otomotif. Walau tak berminat menjadikannya sebagai mata pencaharian utama kelak, Rian, siswa magang lain, menyebutkan pengalaman ini berharga karena ia akan membuka bengkel sendiri setelah lulus. Sebelumnya Lamson juga pun sempat menampung 3 orang siswa magang dari Enduro Student Program atau ESP di Bojonegoro, Tuban, dan Blora, dan Sales Region 5 Pertamina Lubricants. Selama 1,5 bulan, bengkel pemilik Lamson terpilih sebagai mitra binaan. PT Pertamina EP Aset 4 Vel Cepu kemudian berikan apresiasi dengan berbagai perbaikan terhadap fasilitas dan pemberian peralatan bengkel. ESP berupa pelatihan mekanik, non-mekanik, dan magang untuk alumni siswa SMK yang minat di dunia otomotif. Program ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha bengkel sebagai bentuk corporate social responsibility atau CSR yang memiliki visi creating shared value atau CSV. Maksudnya, baik dari pengampu program ke target dan sebaliknya, saling memberi nilai tambah satu sama lain. Dari magangnya siswa SB, Lamson bisa dikatakan sukses menginspirasi 2 dari 3 orang siswa magangnya untuk membuka usaha bengkel sendiri. Seperti tujuan utama dari SB, yakni menciptakan wirausaha bengkel. Lamson sebagai pemilik bengkel yang berharap dapat segera membuka tempat kursus pembengkelan ini pun mengaku kalau ia yang merupakan pelaku praktek bengkel merasa terbantu dengan kehadiran siswa ISP. Pengetahuan dan teori yang didapatkan siswa magang selama program turut membantu Novin yang selama ini langsung terjun di dunia otomotif dengan bermodalkan ilmu yang dulu didapatkannya dari SMK Migas. Tapi untuk sekarang saya mau memajukan bengkel dan fokus dengan penjualan oli dulu, tutup Lamson dengan optimis. Mimpi Lamson membuka bengkel mungkin sudah tercapai, tapi ia masih memiliki banyak mimpi lain yang harus diraih untuk mencapai visi dan misinya membangun pemuda Cepu yang mandiri secara ekonomi. Lamson juga berpesan kepada kita agar tetap semangat dalam menjalankan hidupan, rintis usaha dan gigih, dan jangan malas. Karena apa yang engkau inginkan dikehendaki oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kisah tentang Lamson ya. Kisah ini berjudul Mita Jaya, pengusaha bengkel motor mulai merintis kesuksesan, yang tulis oleh Purnama Romianta Tarulina Sinaga.
Semoga kisah ini menginspirasi kita dan banyak orang tentunya bagi mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.